Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sumaryatun di pembelajaran seni budaya yang pada pertemuan jarak jauh kali ini atau pembelajaran jarak jauh kali ini kita akan membahas tentang seni patung yang materinya berada pada buku paket bab 2 halaman 23. Baik anak-anakku yang Ibu sayangi, sebelum kita belajar, terlebih dahulu Ibu senantiasa mengajak kalian untuk bersama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari bersama pada saat ini dan seterusnya dapat kita pahami bersama, dan kita mohon juga kepada Allah mudah-mudahan kita dalam belajar diberikan kesehatan, dimudahkan dalam memahami ilmu pengetahuan sehingga bermanfaat untuk masa depan kita. Baik anak-anak, silakan kalian berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, mari kita kembali ke materi. Pada seni patung ini, kompetensi dasarnya adalah memahami konsep dalam membuat karya seni patung. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah yaitu menjelaskan pengertian patung. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk perwujudannya. Yang ketiga adalah mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung. Dan yang keempat, mendeskripsikan teknik-teknik dalam berkarya seni patung. Dan yang kelima adalah nanti dalam bab ini kita akan membuat karya seni patung dari bahan tertentu. Nah, anak-anak, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, maka alur pembelajaran kita adalah yang pertama kita akan mempelajari apa itu pengertian seni patung, kemudian bentuk-bentuk patung, alat dan bahan patung, dan teknik berkarya seni patung. Selanjutnya kita akan melihat, coba kita lihat pada halaman 24. Di sini kita melihat berbagai macam tampilan gambar tentang seni patung atau karya seni patung, ya. Ada 6 contoh seni patung yang ada di gambar tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, amatilah gambar tersebut. Kemudian kalian setelah mengamati akan melihat halaman berikutnya, yaitu tentang lembar kerja, di mana lembar kerja ini kalian akan mengisi hasil pengamatan. Karena di situ ada 6 patung, maka di sini ada 6 nomor. Yang masing-masing nomor akan ada pertanyaan. Apakah kamu pernah melihat langsung seni patung pada gambar 1, gambar 2, gambar 3, 4, 5, dan 6? Nah, berarti jawaban kamu antara pernah melihat langsung dan belum pernah melihat langsung atau hanya melalui gambar atau tayangan. Kemudian yang kedua, apakah kalian mengetahui bahan dari patung tersebut? Nah, kalian bisa melihat dari tampilan ini apa bahan yang kira-kira digunakan untuk membuat patung tersebut. Nah, kamu bisa melihat gambarnya, kemudian kalau gambar yang atau patung seperti ini biasanya menggunakan bahan apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan, apakah kalian mengetahui sejarah dan fungsi patung tersebut? Nah,
Misalnya kalau itu patung sejarah itu menceritakan tentang apa? Nah, kamu tuliskan di sini, kemudian fungsinya dibuat patung itu fungsinya untuk apa? Nah, ini berarti berkaitan dengan fungsi patung itu dibuat untuk apa? Kemudian yang berikutnya adalah mendeskripsikan secara singkat tentang patung tersebut. Artinya, kalian menjelaskan tentang patung tersebut, mungkin dari bentuknya apa, meniru apa, kemudian fungsinya itu dibuat untuk apa, bahan yang digunakan untuk membuat patung tersebut itu apa saja, kemudian teknik pembuatannya kira-kira bagaimana ya. Tuh, jadi anak-anak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti kamu tuliskan dalam lembar pengamatan yang kamu buat, tentu saja kamu buat di buku catatan kamu. Jadi tabel ini nanti kamu buat di catatan kamu ya. Sehingga nanti kalian bisa mengisikan pada catatan kamu tentang hasil pengamatan 1 sampai dengan 6. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang pengertian seni patung. Ya, apa itu seni patung? Seni patung adalah cabang karya seni rupa 3 dimensi yang diciptakan dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong atau menata dan lain-lain, atau dengan teknik atau metode adiktif, yaitu membentuk model lebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Pengertian ini berdasarkan pendapat dari Mike Susanto ya. Kemudian metode supraptik digunakan media antara lain alatnya atau bahan-bahannya ada semen, untuk cor, kemudian batu-batuan dan kayu serta media keras lainnya. Itu adalah metode supraptik. Sedangkan metode aditif itu bahan yang digunakan adalah seperti lilin, tanah liat, atau media yang lunak yang lainnya. Jadi di sini kalian bisa menyimpulkan bahwa yang subtraktif itu medianya seperti semen, cor, batu-batuan, dan kayu yang cara membuatnya dengan dikurangi atau dengan cara dikurangi, mengurangi bahan atau memotong bahan atau menata. Sedangkan kalau yang aditif itu bahannya lunak seperti tanah liat, lilin plastisin ya, dengan cara dibuatnya dengan cara membentuk ya. Itu anak-anak ya. Jadi dalam pembuat patung ini adalah bagaimana seseorang membuat suatu bentuk tiruan, baik tiruan manusia ataupun tiruan binatang, yang sifatnya patung itu adalah bersifat 3 dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Oke. Nah, tadi adalah pengertian seni patung. Selanjutnya, kita bisa melihat patung itu dibuat, fungsi patung, seni patung ada 6 macam ya. Jadi patung-patung dibuat berdasarkan fungsinya itu ada 6 macam. Patung berperwujudannya berdasarkan fungsinya ada 6 macam, yaitu 1 patung religi. Tentu saja patung religi ini patung yang dibuat untuk tujuan sebagai sarana beribadah atau bermakna religius ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Nanti kalian bisa menggali lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua ada patung monumen untuk memperingati peristiwa atau kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok.
Yang ketiga, ada patung arsitektur, yaitu patung yang bernilai estetika. Estetika itu adalah memiliki nilai keindahan yang tinggi, berfungsi dalam konstruksi bangunan. Nah, biasanya untuk menempel atau melekat pada suatu bangunan tertentu. Ini gambaran bangunan, fungsi bangunan, tujuan membuat bangunan itu biasanya tergambar pada patung-patung yang melekat pada bangunan tersebut. Yang keempat adalah patung dekorasi. Fungsinya untuk menghias bangunan atau lingkungan taman atau untuk menghias sebuah taman, baik taman dalam rumah ataupun taman di luar bangunan. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada bentuk patung menyerupai burung merak ya. Nah, ini kamu mungkin sudah pernah berkunjung di daerah sini, adanya di Jawa Barat ya, di Taman Bunga. Taman Bunga di Jawa Barat ini adalah bahannya atau medianya menggunakan pepohonan. Yang kelima, patung seni atau karya seni yang murni untuk estetika, yang hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Kadang-kadang dalam membuat patung seni ini tidak menyerupai binatang, tidak menyerupai bentuk manusia, tetapi patung ini lebih melekat pada nilai keindahan bentuk tersebut. Jadi kadang-kadang bersifat abstrak ya, kadang-kadang bersifat abstrak atau memiliki aliran yang abstrak. Dan yang keenam adalah patung kerajinan, yaitu hasil dari para pengrajin dibuat untuk konsumerisme. Artinya, biasanya patung yang kerajinan ini dibuat duplikat-duplikat seperti duplikat bentuk candi, duplikat bentuk binatang kecil, duplikat bentuk suatu benda seperti gitar dan sebagainya, tapi biasanya dijual sebagai souvenir ya, sebagai souvenir. Nih, patung kerajinan seperti ini. Nah, selanjutnya anak-anak, yang ketiga pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah bentuk dan jenis patung. Menurut bentuk dan jenisnya, patung ada dua, yaitu patung figuratif atau realis dan patung non-figuratif, yaitu imajinatif. Patung figuratif atau realis adalah patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti menirukan atau meniru bentuk manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Artinya, patung ini adalah tiruan dari sesuatu yang nyata, ada di alam nyata ya, seperti bentuk manusia, bentuk binatang, dan bentuk tumbuhan. Dan yang kedua, patung non-figuratif atau imajinatif, yaitu patung non-figuratif imajinatif adalah patung secara umum yang terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuk abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya dan bersifat abstrak. Karya ini memperlakukan unsur seni rupa tersebut sebagaimana adanya, objek atau bentuk tertentu kecuali sebagai subjek meter atau titik tolak pembentukannya. Nah, baik anak-anak, untuk pertemuan yang pertama dalam seni patung, itu kita cukup bahas sampai bentuk dan jenis patung. Nah, untuk selanjutnya, kalian bertugas, yang pertama adalah setelah kalian mengamati gambar halaman 24, maka tugas kalian adalah mengisi tabel yang ada pada halaman 25 seperti yang Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya, kalian sambung dengan menyimpulkan tentang pengertian dan patung menurut fungsinya, dan yang berikutnya adalah menyimpulkan tentang jenis patung berdasarkan bentuknya. Nah, berarti belajar hari ini kita sampai halaman 28. Nah, pekerjaan yang kamu buat
tolong dibuat atau dikerjakan pada buku catatan kalian. Setelah itu nanti kalian foto dan setelah difoto kamu kirim ke WA Ibu Sumariatun secara japri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.